وطاعته فقد فاز المتقون. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ونتوسل بالنفع علوم جميع أساتذته. اللهم علمني وعلمنا كما علمته ومن معاشر قلبي القيام بأعمال البر وهو العمل لأجل الناس ويحبط ثوابها كالقصد بطاعة الله وهو شهود عبادة صغيرة من النفس غائبا عن المنة والشك في الله والأمر بمكر الله والقنوط من رحمة الله إلى آخره. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah pengajian rahimahullah. Bapak Ketua DKM beserta seluruh keluarga besar Masjid Jami Darussalam. Alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah menganugerahi nikmat, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Jamaah rahimahumullah, ini sudah belum ini ya? Ini tekor gelombang ya? Enggak. Manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa, bahkan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Apabila manusia telah sampai kepada hakikat kemanusiaannya itu sendiri, dia manusia itu lebih mulia dibanding dengan malaikat. Jamaah rahimahumullah, dalam tubuh manusia itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan, membutuhkan pemeliharaan secara seimbang, yaitu
kedudukannya secara seimbang, yaitu mata ini mata rohir. Di minggu yang lalu kita ingat nikmat itu terbagi atas tiga. Satu, nikmat dunia, bisa memandang, mata ini bisa memandang, dan dikatakan nikmat apabila pandangan ini dilihatkan dengan disesuaikan dengan keharusannya. Apabila kita memandang hal-hal yang haram, mata ini kita pejamkan. Apabila kita memandang hal-hal yang wajib, mata ini kita bukakan. Itu baru dikatakan nikmat. Apabila kita punya mata dilihatkan dengan buka-bukanya, memandang kepada kebahagiaannya, maka itu bukanlah nikmat, itu namanya istidraj. Wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Boleh hari ini kau memandang, boleh saat ini kau menikmati pemandangan-pemandangan yang haram, tapi tunggu saatnya istidraj, Allah akan memberikan. Dunia pun demikian, nikmatnya punya kekayaan, nikmatnya punya jabatan, nikmatnya punya kendaraan. Itu bisa dikatakan nikmat apabila semua itu dipakai dengan sesuai dengan keharusannya. Berapa kali kita mampir dan parkir, memarkirkan motor kita, memarkirkan mobil kita yang belum lunas. Berapa kali kita parkir di masjid, berapa kali kita parkir di majlis taklim, berapa kali parkirnya kendaraan itu di tempat kita, tinggal duduk lagi. Apabila mobil kita parkir di tempatnya masjid, kita punya motor parkir di masjid dalam tempat sholat dan sujud, itu membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang syakirin, bersyukur atas kepemilikan kendaraan tersebut. Demikian pakaian dan lain sebagainya. Kita punya pakaian dan berapa harganya. Kualitasnya boleh mahal, apakah berkualitas? Berapa kali kita pakaian tersebut dipakai sholat? Berapa kali kita punya pakaian dipakai untuk ke majlis ilmu? Dan demikian seterusnya. Itu baru yang dinamakan syukur atas nikmat. Apabila kita punya kekayaan dan lain sebagainya yang berupa nilai-nilai duniawi, tapi kita itu tidak menggunakan, tidak disesuaikan dengan keharusannya, itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Istidraj itu tunggu saatnya. Allah wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan mengambil secara paksa atas jabatan tersebut, atas nikmat-nikmat tersebut. Itulah nikmatnya dunia. Jadi dunia itu bisa jadi nikmat atau istidraj. Mata itu bisa jadi nikmat atau istidraj. Kaki itu bisa jadi nikmat atau istidraj. Semuanya itu dua pilihannya. Kalau masalahnya pasti akan terjadi konsekuensi kehidupan, pasti kita alami. Bukan berarti orang yang dianugerahi
banyak pasti yang namanya persoalan pasti akan ada, dan kita harus siap menghadapinya. Jadi nikmat dunia, nikmat yang kedua itu nikmat agama, nikmat akhirat. Nikmat akhirat adalah masyaallah. Nikmat akhirat itu adalah orang-orang yang telah dianugerahkan
Itu. Tapi kenapa bisa kena jantung gitu? Punya kena stroke. Kalau kelas kalian semacam ketua DKM berapa? Kali minggu itu kan golok ya. Ganti. Kelas kalian itu mainnya olahraganya kan golok. Berapa itu biayanya? Bayar gajinya aja berapa itu? Gaji berapa? Gaji. Bayar gajinya itu berapa itu? Dilayani oleh dua orang. Pakaiannya saya sudah lihat. Pakai topi. Bayarnya sampai situ berapa itu? Bayarkan keringat ketua DKM dilap pakai tisu, dilap sama mereka itu kan bukan ketua yang mereka yang dilap, keringat mereka yang menjadi keringat dilap, dipegel sedikit, dipijit, dipola, diambilkan, tapi kok tiba-tiba turun dari lapangan lakukan jantung begitu. Padahal itu kesehatannya dijaga banget gitu. Makanannya diperiksa dahulu gitu. Minumannya sangat dijaga. Tapi kok kenapa tiba-tiba masih turun kena jantung dan sebagainya. Sering kita lihat. Atau dia yang punya harta, punya kekayaan, punya ATM yang tak berhenti. Kok tiba-tiba dia ingin dijemput oleh KPK, namun kemudian tidak lihat. Atau dia ini sudah punya nilai 300 triliun kira-kira cukup nggak? Cukup nggak 300 triliun saja? Cukup nggak? Cukup, saya pikir untuk 7 turunan itu kan. 300 triliun kan kita dengan perasaan sekali. Capeknya luar biasa, memang di sana sini tidak dibikinnya materi kehidupannya. Akhirnya dia ini kena jantung. Nah, padahal dia ini udah punya nilai 300, siapa yang pernah punya nilai sekian? Itu kenapa itu semuanya? Itu terlalu terkonsentrasi untuk menafkahi dan untuk mencukupi dohirnya, jasmaninya. Di sisi lain ada yang penghasilannya pas-pasan 100.000 per hari atau 50.000 per hari. Makanannya pagi digoreng, siangnya ulangan goreng kembali lagi. Sorenya karena belum habis lauk tersebut digoreng lagi. Makanannya itu juga sampai berbulan-bulan itu yang namanya peda itu. Paginya ekornya, siangnya tengahnya masih tersisa kepalanya. Habisnya satu peda dalam sehari itu lauknya hanya satu peda, satu ekor peda saja. Lauk peda aja. Kita tahu nggak?
ingin mendapatkan nilai, seakan-akan kita ini ingin menduakan Tuhan di hadapan hati ini. Padahal yang menilai dan yang mencatat dan yang memberi dan yang membalas itu bukan manusia, hanya Allah semata. Tapi pengabdian kita akan dibuatkan dengan waktu, sehingga dalam
keikhlasan kita itu masih dipertanyakan. Ingat, manusia itu makhluk itu hanyalah bentuk media untuk berbuat kebaikan. Jangan berharap bahwa kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Toh kalau kita mendapatkan balasan kebaikan, itu hanya salah satu bagian bahwa yang kita lakukan itu adalah baik-baik saja. Tapi tidak identik orang berbuat baik mesti berbuat baik. Berbuat baik itu wajib. Mendapatkan kebaikan itu hak. Dipahami kalau itu. Berbuat baik itu wajib. Sesama manusia itu wajib. Berbuat baik itu wajib. Tapi mendapatkan balasan kebaikan itu namanya hak. Kalau yang namanya hak tidak identik mesti didapatkan. Mungkin saja air susu dibalas air buah, tapi itu bukan suatu dosa seandainya kita tidak mendapatkan kebaikan padahal kita sudah menanam kebaikan. Ya, secara ini kan manjajro yasu. Orang yang menanam pasti menuai, itu idealnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah lurusnya seperti itu. Tapi kata Allah kan memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya secara tidak real dengan keinginan. Allah memuji kasih sayang, memberikan kasih sayang terhadap seseorang dengan salah satu ujian. Bagaimana kalau kita berbuat baik tapi ternyata kita tidak mendapatkan kebaikan dari manusia? Itulah ujian untuk dinaikkan kelas. Itu sering kan dari zaman para nabi, para rasul, dan
keadaan atau suatu takdir yang tidak sesuai dengan keharusan. Ada kerjaan kalau takdir yang dibebaskan. Yang penting aku sudah melakukan. Yang penting aku sudah melakukan. Semuanya pasti. Tawakal itu mulai dari rumah. Dari rumah pun juga kita sudah tahu. Untuk mendapatkan jawaban, apapun jawabannya, tawakal. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, maka kalau udah belajar kadang-kadang pasti mau ustaznya. Jadi rajin juga bisa. Hikmah dari membaca ya wakil atau ya wasal apa saja. Jadi akan mudah gampang rezeki dalam 1 minggu bacakan 1000 kali ya wasal, akan mudah datang rezeki. Jadi rajin bisa. Nah itu juga masih sodiokan dengan nasi. Sodiokan dengan nasi. Apalagi sampai cari-cari capek ke sana kemari, gitu kan? Nah itu nilai goibah yang nanti hilang dari nilai ibadah itu, karena yang kita terobsesi kehidupan duniawi. Minahnya, nilainya, maknanya dari ibadah itu tidak ada maknanya. Karena yang terpikir dalam benak pikiran kita, yang terbayang dalam bayangan kita, mudahnya kehidupan, mudahnya kedudukan, mudahnya jabatan, mudahnya kemampuan dari lingkungan, yang muncul itu dari semua kebaikan itu hilangnya minat. Biasanya kita itu begitu ya. Jadi ibadah itu ya ini maka belajar naik saat tingkat gitu. Tapi bukan berarti tidak diterima ibadahnya. Kita kan ingin bahwa ibadah kita ini, langkah kita ini penuh makna yang sebenarnya. Zikir kita, tasbih kita, aurat kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah semata. Hanya ingin mendapatkan ridho Allah semata. Baik, ada yang ditanyakan enggak? Sok. Ibu-ibu, dia tanya apa sih? Atas, jadi la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Wasyatu fillahi wal amru bimakrillahi. Husnuzonlah jangan syak, jangan ada apa-apa Allah itu tidak menjawab doa kita. Kita ini bangun di tengah malam, kita ini dalam membacakan Al-Fatihah, kita ini continue sholat buka. Tapi kenapa kita ini susah terus? Itu susah terus, belum ada kebaikan. Apakah Allah itu tidak mendengar doa kita? Itu dosa hati, itu dosa besar itu. Karena Allah aqrab min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari ular tenggang tenggorokan kita ini. Jangan berpikir bahwa kita berdoa tidak dijawab, bahwa jangan berpikir bahwa doa kita itu tidak didengar. Allah itu maha adil, Allah itu maha penyayang. Apa yang harus kita dapatkan dan kapan kita mendapatkan, Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Yang penting kita berdoa, yang penting kita berikhtiar, yang penting kita berusaha, dan jangan lupa kita tawakal, jangan ada keraguan kepada Allah. Kalau kita ragu kepada Allah, berarti kita itu berbuat hilaf dan dosa besar. Jadi tidak ada doa yang tidak didengar, tidak ada ucapan yang Allah tidak mendengar. Semuanya Allah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta. Allah akan memberikan kepada hamba-Nya sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya kita kepada anak kita sendiri. Anak kita itu meremeh meminta pisau, tapi kita tidak memberikannya karena takut luka. Jadi pisau itu
Demikian dengan doa kita. Jangan meragukan doa kita, jangan meragukan ikhtiar kita, jangan meragukan usaha kita. Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Baik jemaah rahimahullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayunan langkah kita, semua perbuatan kita, semua ikhtiar kita, dan apapun yang kita harapkan, Allah memberikan dengan keridhaan-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita simpulkan dari bahasan di malam ini, yaitu hati-hati jangan sampai terjangkit hati kita itu, satu dengan penyakit riya, kedua dengan penyakit ujub, dan ketiga yaitu syak, ragu kepada Allah. Hilangkan riya, hilangkan ujub, hilangkan keraguan kepada Allah. Allah itu memperhatikan, Allah itu melihat, dan Allah akan menjawab. Kita berhusnuzonlah kepada diri kita, berhusnuzonlah kepada Allah, berhusnuzonlah kepada orang lain. Insya Allah nyaman kita ini. Jadi kita ini jangan syukur kepada diri ini tidak ada apa-apanya, kita ini banyak dosa, kita ini terlalu kurang dosa, kita ini terlalu banyak hilang, sehingga frustasi jangan. Kita husnuzon kepada diri, husnuzon kepada Allah. Allah itu Maha mendengar, dan tidak semata-mata Allah memerintahkan, seandainya Allah tidak akan memberikan jawabannya. Dipahami kan? Tidak semata-mata Allah memerintahkan kepada kita, kalau Allah tidak akan menjawabnya. Allah memerintah kita berikhtiar, Allah memerintah kita berdoa, Allah menyuruh kita berusaha, dan Allah akan menjawabnya. Jadi husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzonlah kepada sesama, seandainya orang mengucapkan terima kasih kepada kita, itu jadikanlah media untuk bersyukur. Seandainya orang menjawab dengan kezaliman, jadikanlah media untuk bermuhasabah. Respon manusia itu kan dua, satu terima kasih, yang kedua mengolokkan, benar nggak? Itu di depan manusia itu, di depan orang itu, kita tidak perlu menjelaskan siapa kita, tidak perlu menjelaskan siapa kita. Yang penting kita baik ya, karena di hadapan manusia itu tergantung respon manusia. Orang yang sayang kepada kita pasti memuji. Orang yang tidak respect kepada kita, bagaimanapun kita berbuat baik, tetap ada yang mencari kesalahan kita, pasti mencari kesalahan kita. Jadi kalau kita di hadapan manusia, orang bersyukur, orang berbuat baik, jadikanlah dia untuk bersyukur. Seandainya orang berbuat zalim kepada kita, jadikanlah dia untuk bermuhasabah. Ternyata kita itu tidak baik-baik saja. Jadi kita ini harus hati-hati juga, bermuhasabah, introspeksi. Kenapa orang itu berbuat demikian? Itu untuk meningkatkan diri. Jadi manusia itu bukan media untuk menjawab, mencatat pahala kita. Orang berbuat baik, jadikanlah media untuk bersyukur. Orang berbuat zalim atau berbuat tidak mengenakan kepada kita, jadikanlah media untuk bermuhasabah, supaya kita lebih baik lagi. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.